Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami hingga pada hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamahlah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal 7 ayat 13 dan sampai 20 yang berkata demikian. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Dan dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, salah satu pahlawan olahraga terbaik di Fiji bernama Waisale Serevi, yang dikenal sebagai salah satu dari 7 pemain rugby terbaik yang pernah ada. Pernah dianggap terlalu kecil untuk bermain rugby. Nyatanya, Serevi terkenal akan sepatu boots atau gelang tangannya yang selalu ia tulisi dengan ayat Alkitab dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13 setiap kali ia bermain. Ketika diwawancarai oleh media, Serevi mengaitkan kesuksesannya dengan Tuhan dan mengutip ayat favoritnya. Ketika karirnya sebagai pemain rugby berakhir, Serevi mengalami masa-masa yang sulit. Bersamaan dengan permasalahan ekonomi, ia juga bergumul dengan depresi dan kecanduan alkohol. Sebuah buku yang mengisahkan hidup Serevi menceritakan apa yang ia lewati selama masa kelam itu. Serevi mengatakan ia merasakan kesendirian, berjalan dalam lembah kematian, dengan hanya Allah yang ada di sisinya. Banyak orang menyukai ayat ini. Seringkali ayat ini dipakai sebagai motivasi yang meyakinkan
bahwa kita bisa meraih apapun dengan kekuatan Allah. Cara berpikir ini sangatlah mudah dipercaya dan diikuti saat kita sedang sukses di mata dunia. Namun bagaimana ceritanya ketika hidup tidak berjalan sesuai dengan kehendak kita? Seperti yang telah dialami oleh Rasul Paulus yang mengatakan pada jemaat di Filipi bagaimana rasanya hidup dalam kekurangan dan kelimpahan. Ia tahu bagaimana rasanya menang dalam hidup dan juga kalah. Lalu Paulus mengisahkan cerita yang berbeda di Makedonia dan Tesalonika saat hidup tidaklah mudah. Namun Allah datang dan memberikan padanya apa yang ia butuhkan. Melalui pengalaman-pengalamannya itu, Paulus menyadari semuanya ini dapat ia lakukan karena Yesus yang menopangnya. Sangatlah penting untuk menyadari Kristus sebagai sumber kekuatan kita. Saat kita merasa diberkati dengan berlimpah, namun penting juga untuk bersandar kepada Yesus ketika kita mengalami hal-hal yang sulit, agar ia menuntun dan memperkuat kita dalam kondisi sulit yang kita hadapi. Bagi Serevi, ia secara terbuka berterima kasih kepada Allah karena memberikannya kekuatan untuk keluar dari depresi dan kecanduan alkohol yang dialaminya. Sejak saat itu ia berkesempatan untuk membuka sekolah pelatihan rugby di Amerika, di mana ia mengajari orang-orang mengenai olahraga yang ia cintai bersamaan dengan nilai-nilai yang menopangnya. Filipi 4 ayat 13 tidak menjanjikan kita kehidupan bahagia di dunia. Paulus dan rekan-rekan dalam Kristus pada akhirnya hidup tersiksa. Sejarah gereja mengatakan pada kita bahwa Paulus dipenggal di Roma sekitar tahun 64 Masehi. Walaupun kita tidak mengetahui secara pasti, saya percaya bahwa Paulus berpegang pada keyakinannya bahwa ia dapat menanggung segala perkara dalam Kristus, meminta kekuatan pada juru selamatnya dalam momen-momen terakhirnya. Jadi entah kita merasa sedang berada pada puncak kesuksesan atau dalam titik terendah di dalam hidup kita ini, kita dapat dengan percaya diri mengatakan bahwa kita dapat melewati segala perkara dengan kekuatan yang diberikan oleh Juru Selamat yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Hal ini tidak berarti kita akan selalu merasa menang setiap saat, tetapi kita dapat meyakini bahwa Yesus akan selalu ada bersama kita di setiap langkah hidup kita, dan Ia akan memberikan kita kekuatan agar dapat menjalankan kehidupan dengan iman sampai pada akhirnya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pengakuan Paulus dalam kitab Roma 7 ayat 13-20 membawa kita pada satu kejujuran rohani yang sangat dalam dan seringkali sulit kita akui. Paulus tidak sedang berbicara sebagai orang yang belum mengenal Tuhan, melainkan sebagai seorang rasul yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, yang sudah melayani, memberitakan Injil, dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun di tengah semuanya itu, ia tetap mengakui adanya pergumulan batin yang nyata antara keinginan untuk hidup benar dan kenyataan dosa yang masih bekerja di dalam dirinya. Ini menegaskan bahwa iman Kristen bukanlah kehidupan tanpa konflik, melainkan kehidupan yang terus-menerus berjuang sambil bergantung pada anugerah Tuhan. Banyak orang merasa kecewa dengan dirinya sendiri ketika jatuh dalam dosa yang sama, ketika gagal lagi dalam komitmen rohani, atau ketika tidak mampu menjadi seperti yang mereka harapkan. Akibatnya tidak sedikit orang percaya yang hidup dalam rasa bersalah, malu dan putus asa, seolah-olah Tuhan sudah muak dan tidak mau lagi menolong mereka. Namun melalui kesaksian Paulus, Tuhan sedang mengajar kita bahwa kesadaran akan kelemahan bukanlah akhir dari iman. Justru itulah awal dari ketergantungan yang benar kepada Kristus. Paulus akhirnya menyadari bahwa selama ia mengandalkan kekuatan daging, hukum, dan kemauan pribadi, ia akan terus mengalami kekalahan. Tetapi ketika ia memandang kepada Kristus
sebagai sumber kekuatan sejatinya, barulah ia mampu bertahan, melangkah dan tetap setia. Sumber kuat kita bukan terletak pada diri kita, tetapi kepada Kristus yang hidup di dalam kita. Kebenaran inilah yang kemudian dikuatkan oleh Filipi pasal 4 ayat 13, sebuah ayat yang seringkali disalahpahami sebagai janji keberhasilan tanpa penderitaan. Padahal, jika kita melihat konteksnya, Paulus menulis ayat ini bukan dari istana, bukan dari puncak popularitas, melainkan dari keadaan terbelenggu, penuh keterbatasan dan ketidakpastian. Ia telah merasakan hidup berkecukupan dan kekurangan, dihormati dan ditolak, menang dan kalah menurut ukuran dunia. Dari sanalah Paulus sampai pada kesimpulan iman yang matang, yaitu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya, Kristus tidak selalu mengubah keadaan, tetapi Kristus selalu menguatkan hati kita. Kristus tidak selalu mengangkat beban, tetapi Kristus memberi kekuatan untuk memikulnya. Kristus tidak selalu membawa kita keluar dari lembah, tetapi Kristus berjalan bersama kita di dalam lembah itu. Kisah Waisales Revi meneguhkan kebenaran ini saat dunia memuji dan mengagungkannya. Ayat Filipi pasal 4 ayat 13 terasa mudah diucapkan. Namun ketika karir berakhir, masalah ekonomi datang, depresi dan kecanduan mengikat hidupnya, barulah ayat ini menjadi nyata dan hidup. Kristus menjadi satu-satunya sumber kekuatan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dari titik kehancuran inilah Tuhan membangkitkan hidup Revi, bukan hanya untuk dipulihkan, tetapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah iman yang sejati, yaitu bukan iman yang hanya kuat saat segala sesuatu berjalan baik saja, tetapi iman yang tetap bersandar kepada Kristus ketika kita merasa tidak sanggup lagi berdiri. Maka hari ini, entah kita sedang berada di puncak kesuksesan atau di titik terendah kehidupan, marilah kita belajar mengalihkan pandangan dari kuasa dosa, kegagalan dan kelemahan kita kepada kuasa Kristus yang tinggal di dalam hidup kita, kuasa yang menopang, memulihkan, dan membawa kita setia sampai akhir dalam perjalanan iman kita. Berpikirlah lebih sedikit tentang kuasa yang mengalahkan kita, dan berpikirlah lebih banyak tentang kuasa Kristus di dalam kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan dan dapat dilakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang memberikan kami pengertian akan arti hidup ini, bahwa Engkaulah sumber kekuatan hidup kami. Kami datang kepadamu dengan segala kelemahan, kegagalan, dan pergumulan yang kami alami. Kami mengakui bahwa seringkali kami ingin hidup benar, tetapi kami jatuh dan tidak berdaya melawan dosa dengan kekuatan kami sendiri. Hari ini kami mau belajar bersandar penuh kepadamu Tuhan, sebab hanya di dalam Engkaulah kami memperoleh kekuatan sejati. Kuatkan kami saat kami lemah, angkat kami saat kami jatuh,
Pulihkan kami saat kami hancur, dan pimpin kami agar tetap setia berjalan di dalam kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk tidak mengandalkan diri kami sendiri, melainkan percaya sepenuhnya bahwa di dalam Engkau kami sanggup menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus meneguhkan iman kami, menguatkan kami di tengah-tengah kehidupan kami yang mungkin saat ini sedang berada dalam pergumulan masalah. Dan biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu Tuhan, sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Tuhan, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-Mu saat ini, menyembuhkan yang sakit dan memulihkan keadaan umat-umat-Mu, serta memberkati perekonomian mereka dan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu Tuhan nyatakan bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan ya Tuhan. Engkau jauhkan, Engkau singkirkan, Tuhan hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.